ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di pagi yang mulia ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah tercinta ini, gema takbir memecah keheningan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita menyambut Idul Kurban dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kelemahan kita di hadapannya dan sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya. Kesadaran ini adalah hikmah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipenuhi rasa bahagia karena dapat berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Hati kita penuh kasih sayang, jauh dari kebencian dan dendam. Suasana hari ini sangatlah sejuk dan nyaman. Kita merayakan Hari Raya Idul Kurban, hari besar dalam sejarah Islam, sebagai kemenangan iman atas kekafiran, kemenangan akal atas nafsu, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan khutbah yang berjudul Nabi Ismail sebagai simbol pengabdian kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, Nabi Ismail sebagai simbol pengabdian kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk merayakan Idul Adha, sebuah perayaan yang syarat dengan makna, pengorbanan dan ketaatan. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah pengabdian Nabi Ismail alaihissalam kepada kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Kisah ini dimulai dengan ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah, setelah lebih 80 tahun lamanya, yang diiringi untayan doa yang tulus dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pagi, siang dan petang, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Pada akhirnya jamaah, Allah mengkaruniakan seorang anak laki-laki yang sangat dinanti-nantikan, Ismail namanya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah tandus yang kelak menjadi Makkah. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut meskipun hatinya sangat berat. Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharramah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah. Ibrahim ayat 37. Yakinlah kita jamaah bahwa hakikat hidup ini adalah hiasan ujian-ujian untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Sekali lagi, yakinlah kita jamaah bahwa hakikat hidup ini adalah hiasan ujian-ujian untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya selagi hambanya tidak meninggalkannya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairul laka minal ula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, Hajar dengan penuh keteguhan hati dan iman yang kuat
menerima keputusan suaminya di tengah kesulitan dan kesunyian lembah itu. Hajar berjuang untuk mempertahankan hidup putranya. Ketika air jam-jam terpancar dari hentakan kaki Ismail, itu adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Ismail tumbuh menjadi anak yang taat dan penuh bakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah, namun ujian itu belum berakhir. Ketika Ismail beranjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai bentuk ujian ketaatan. Ibrahim dengan penuh kepatuhan menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail. Bagaimanakah reaksi Ismail? Dengan penuh pengabdian, ketegaran dan kepasrahan, Ismail menjawab, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'madu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja sama bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bayangkan perasaan seorang ayah yang harus menjalankan perintah yang begitu berat terhadap putra yang sangat dia cintai. Dan bayangkan juga perasaan seorang anak yang dengan penuh ketundukan dan keikhlasan menyerahkan dirinya demi menjalankan perintah Allah. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan cinta, keimanan dan pengabdian antara seorang ayah, ibu dan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak menghadapi ujian yang seberat itu. Namun kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai ketaatan, kepatuhan dan pengabdian. Setiap dari kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita menghormatinya, menyayanginya dan merawat mereka adalah cerminan dari keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Adalah kecerminan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita, termasuk yang menyampaikan ini? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, betapa sering kita mendengar kisah-kisah tentang anak-anak yang melupakan orang tuanya setelah dewasanya, bahkan melantarkan mereka. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada seorang anak yang tega memenjarakan orang tuanya ketika mengambil harta miliknya. Ingatlah kita, jamaah, satu kisah ketika seorang pemuda mengadukan ayahnya kepada Rasulullah. Di zaman baginda Rasulullah SAW, satu hari ada seorang pemuda menghadap Rasulullah dan mengadukan serta menggugat ayah kandungnya kepada beliau, karena ayahnya telah mengambil harta miliknya. Atas dasar pengaduan itulah
Rasulullah memerintahkan agar sang ayah dihadapkan kepada beliau. Maka datanglah seorang ayah yang dilaporkan oleh anaknya sendiri yang mengatakan, "Wahai Rasul, ayahku senantiasa mengambil harta milikku tanpa seizinku. Ayahku sering merampas harta bendaku dalam rumahku sendiri tanpa meminta izin dariku." Lalu jamaah, datanglah seorang ayah yang tua renta, yang tidak bisa lagi berdiri dan tegak, hanya bisa dibantu oleh tongkatnya. Rasulullah pun tak sadar meneteskan air mata melihat keadaan orang tua itu. Sang ayah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, memang aku mengambil harta milik anak, aku mengambil harta miliknya hanya untuk memberi makan kepada ibunya yang sedang sakit di rumah. Dulu akulah yang kaya ya Rasul, anakkulah yang miskin. Dulu akulah yang punya segala-galanya ya Rasul, anakkulah yang berada. Dulu akulah yang hebat ya Rasul, anakkulah yang lemah. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa ya Rasul, dialah yang punya segalanya. Saat ini akulah yang miskin ya Rasul, dialah yang kaya. Saat ini akulah yang tak berada ya Rasul, dialah yang berada." Anakkulah yang miskin. Dulu akulah yang punya segala-galanya ya Rasulullah, anakkulah yang berada. Dulu akulah yang hebat ya Rasulullah, anakkulah yang lemah. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa ya Rasulullah, dialah yang punya segalanya. Akulah yang miskin, dialah yang kaya. Saat ini akulah yang tak berada ya Rasulullah, dialah yang berada. Hari ini ya Rasulullah, dialah yang berada, akulah yang miskin. Hari ini ya Rasulullah, dialah yang hebat, akulah yang tidak hebat. Hari ini ya Rasulullah, dialah yang kaya, akulah yang tidak kaya. Memang betul aku mengambilnya ya Rasulullah. Aku meminta maaf kepada Rasulullah, aku meminta maaf ya Rasulullah atas kelalaian itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di situ meneteskanlah air mata Rasulullah SAW sambil dia pandang, dia lihat. Kemudian dia lihat dua rentatu dengan keriput yang luar biasa. Dengan meneteskan air mata, Rasulullah mengatakan dan memanggil pemuda itu, "Wahai pemuda," dia sampaikan kepada pemuda tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Anta wa malaka walidatika." Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sekali lagi Allah ingatkan kepada kita, engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sebagai anak, apa yang kita cari hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, sesungguhnya inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Anta wa malika walidatika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah orang tua kita yang tua renta ini. Kadang-kadang kita selalu membentak mereka, kadang-kadang kita selalu menghina mereka, kita hempaskan kadang-kadang yang namanya kursi di hadapan mereka, kita caci mereka, kita maki mereka. Padahal yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, sesungguhnya barang siapa yang menjadikan raja orang tuanya, maka rezekinya akan menjadi raja. Ini yang diingatkan oleh Allah. Barang siapa di antara kita yang menjadikan orang tua kita sebagai raja, maka rezeki kita akan menjadi raja. Ini yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Bahkan kita teringat tadi apa yang dikatakan oleh Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
Ini adalah suatu benang merah yang diingatkan kepada kita. Momentum daripada bulan suci, momentum daripada Idul Kurban ini mengingatkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Kesimpulan daripada khutbah kita ini mengingatkan kepada kita bahawa pertama, yakin dan percayalah bagaimana Nabi Ismail menjadi simbol ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, bahawa berbakti kepada orang tua adalah bahagian daripada salah satu tauhid setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada kita di hari yang mulia ini, anta malaka walidiatika, hartamu, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menjadikan raja orang tuanya, maka Allah akan menjadikan rezeki raja kepada dirinya. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.